Nisel. Iya, selamat malam. Mohon maaf, saya mau tanya, ini apakah menurut Nisel terkait masalah Pak Firly, Ketua KPK periksa tentang Lukas NMB di kediamannya di Papua. Itu bagaimana tanggapannya, Pak? Terima kasih. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Jadi di hari ini saya melihat langkah yang dibawa oleh Ketua KPK Pak Firly ini telah mencoreng nama baik negara, gitu. Telah mencoreng harga diri bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi KPK yang tadinya kami pikir adalah tempat yang bisa membawa rakyat Indonesia ini untuk berlindung, tempat yang bisa menjadi aspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk menangkap orang-orang yang telah mencuri uang rakyat, akhirnya jadi sirna, gitu. Jadi langkah daripada KPK untuk datang ke Papua, apalagi kita lihat ya di media, di video, di mana-mana Ketua KPK datang ke sana bagaikan tidak punya harga diri, seperti Ketua KPK ini tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Yang tadinya kita percaya KPK jadinya luntur. Berarti sifatnya menciptakan sejarah baru ya, Mbak? Iya, KPK sedang menciptakan sejarah, bukan hanya menciptakan sejarah baru, tetapi KPK sedang mempertontonkan bahwa negara Republik Indonesia hari ini sedang lemah, begitu. Jadi saya pikir langkah daripada Ketua KPK ini sudah harus diperhatikan baik oleh Presiden Jokowi di akhir kepemimpinannya, bahwa selama Pak Jokowi naik duduk, kali ini baru KPK membuat sejarah, begitu. Turun ke Papua, kita masyarakat Papua, rakyat Papua sudah semangat untuk bahagia sekali bahwa sedikit lagi koruptor akan ditangkap. Tiba-tiba Ketua KPK membuat kami jadi blunder. Ya, apa yang kami perjuangkan jadi blunder. Kami jadi bingung, ini maksudnya apa Ketua KPK? Jadi selama Bapak Lukas NMB masih ada di Papua dengan jabatannya, selama itu juga rencana dan harapan bangsa Indonesia untuk memberikan hal-hal baik kepada rakyat Papua akan tersendat, seperti begitu. Jadi saya mau bilang, statement saya terakhir adalah pejabat Papua yang hari ini korupsi adalah pejabat-pejabat yang menghalangi rencana baik negara Republik Indonesia untuk rakyat dan bangsa Papua. Selama KPK tidak berpikiran untuk menangkap atau tidak melakukan langkah-langkah serius, maka rencana dan kebaikan negara tidak akan sampai ke rakyat Papua, selamanya tidak akan. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya lanjut kepada Ustadz Ismail langsung. Bagaimana Pak tanggapannya untuk selanjutnya? Oke. Selamat malam semuanya. Saya ingin mengomentari terkait dengan situasi terkini yang ada di Papua, bahwa saat ini Papua menjadi tidak aman-aman saja. Negara seperti rasa ketakutan dalam hal ini menghadapi seorang koruptor, yaitu Lukas NMB. Negara seakan tidak berdaya, negara seakan bahkan kehilangan powernya untuk menghadapi hanya seorang koruptor yang bernama Lukas NMB. Jadi ada dua yang saya soroti di sini, bahwa seakan rakyat Papua itu dengan Lukas NMB itu seakan-akan Papua mau merdeka, dan dia memberikan semacam harapan-harapan palsu, yaitu harapan-harapan utopia yang ditanamkan sebelum dia mencalonkan untuk dipilih periode kedua. Itu ada semacam ideologi utopia yang diberikan kepada rakyat Papua, bahwa pada masa akhir Lukas NMB memastikan bahwa Papua akan merdeka, lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Harapan palsu inilah yang kemudian hari ini mengelilingi di kediaman Lukas NMB, bahwa Lukas NMB tidak boleh ditangkap dan lain sebagainya, sehingga ini dikulutuskan. Nah, hal-hal yang tidak rasional inilah yang saya ingin supaya ke depan, dan negara juga tidak ragu-ragu bagaimanapun bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang panglima hukum adalah panglima tertinggi di dalam negara ini. Oleh sebab itu siapapun yang bersalah, apalagi sudah statusnya tersangka,
sudah saatnya, dan penahanan, pemeriksaan itu segera harus dilakukan. Negara tidak perlu lagi berkompromi dengan hal-hal yang itu. Kalau selama seperti ini ada, Papua tidak akan pernah aman, damai, dan orang-orang yang membuat ulah ini setelah menikmati uang triliunan rupiah itu sekarang kemudian mereka malah justru seperti ini. Itu yang saya bilang bahwa Jakarta dalam hal ini, KPK RI tidak boleh berkompromi dan bersikap kompromistis yang dilakukan oleh Ketua KPK macam Firly ini sudah menjatuhkan marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan orang yang siapapun yang terduga salah merugikan rakyat triliunan rupiah itu di Papua itu termiskin nomor 1 dan nomor 2 untuk dana data BPS, ya, data Pusat Statistik Nasional itu menempatkan Papua dan Papua itu rakyatnya paling miskin, ya, nomor 1 dan nomor 2. Oleh sebab itu untuk memberantas kemiskinan, keterbelakangan, dan untuk mempercepat progresivitas pembangunan di seluruh infrastruktur dan substruktur di Papua itu harus bagaimana untuk penegakan hukum ini penting. Dengan demikian semua manusia itu macam Lukas ini kan bukan dewa, ya, bukan, tidak perlu dikultuskan. Banyak orang seperti Lukas juga yang akan muncul karena Papua banyak orang. Itu saja harus diingat bahwa kekuasaan itu tidak abadi, kekuasaan itu adalah giliran. Oleh sebab itu secara kontinuitas itu terus tumbuh dan akan terus berkembang. Saya pikir itu. Oleh sebab itu negara tidak boleh ragu-ragu, apalagi KPK tidak perlu lagi harus datang dan bersikap kompromistis terhadap orang-orang yang sudah lakukan tindakan korupsi, pencurian uang terhadap masyarakat Papua tanpa pembangunan. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Jadi intinya Lukas NMB harus menyerahkan diri, ya? Iya, orang ini kan menjadi problem maker saat ini. Oleh sebab itu Lukas harus diamankan lebih dulu. Penonaktifan oleh Kemendagri, kemudian penunjukan PJ, ini sangat penting. Bila perlu mungkin wakil gubernur juga harus diadakan lah. Wakil gubernur misalnya kalau di Papua itu populasi secara kultural, secara antropologi itu marga Kogoya itu yang terbesar, dan untuk mengeliminir potensi-potensi separatisme yang terjadi itu saya pikir macam orang seperti Kenius Kogoya, ya. Kenius Kogoya bisa digadang-gadang untuk ini kan kemudian menjadi wakil gubernur, itu silakan saja. Itu artinya kalau negara menginginkan supaya ada semacam mengeliminir potensi-potensi separatisme yang saat ini ditakutkan oleh negara, kalau memang itu ada, sebaiknya itu. Kalau Lukas NMB saya pikir dia bukan dari figur yang sentral, tapi dia orang pinggiran yang kemudian dia jadi gubernur itu bersumpah atau berjanji semacam menjadi mesias atau semacam mesianisme, memberikan janji harapan bahwa di akhir masa jabatannya dia ingin membawa Papua keluar dari dari NKRI. Itu yang mungkin bisa jadi menyebabkan hari ini ada kerumunan massa yang mengelilingi dia. Yang lain juga ikut menikmati korupsi, sehingga bisa saja itu terjadi saat ini ada semacam pembelaan yang tidak rasional, itu yang terjadi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas wawancara ini.